Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika bersama saya Imam Fadoli. Oke, di video pembelajaran kita selanjutnya kali ini akan membahas tentang luas segitiga. Dimana kita sudah belajar eh, tentang aturan sinus, kosinus di materi sebelumnya, ya, di video sebelumnya. Lalu di sini kita akan mencoba bagaimana sih mencari luas segitiga, ya. Terlebih lagi di sini jika luas segitiga dengan dua sisi dan satu sudut yang diketahui, ya. Nah, biasanya kan kita waktu SMP itu belajarnya apa luas segitiga? Segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi, ya. Itu pun kalau alasnya dan tingginya sudah diketahui. Atau salah satunya nggak diketahui, maka kita cari dulu alasnya dulu atau tingginya dulu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan yang diketahui itu dua sisi dan satu sudut, ya? Apakah setengah kali alas kali tinggi itu masih berlaku, masih bisa digunakan? Nah, di sini akan kita bahas, ya. Oke, misalkan di sini ada sebuah segitiga ABC, ya, di mana ditarik garis tinggi dari C ke titik D, ya. Nah, ini adalah tinggi dari segitiga, ya. Oke, perhatikan dalam segitiga ACD berarti ACD, ya. Jadi yang ditanda ini adalah segitiga ACD. Dalam segitiga ACD, kalau kita ingin mencari sin A, ini kan sudut A. Sin A itu apa sih? Kemarin kan sudah belajar sisi depan dibagi dengan sisi miring. Ya, kalau sudutnya di sini maka depannya ini T-nya. Berarti sin A itu sama dengan T dibagi B. Ya, yaitu tinggi dikali dengan sisi miringnya. Sisi miring di sini adalah B. Sehingga kalau kita ingin mencari T-nya itu sama dengan B sin A. Jadi B-nya dinaikkan jadi perkalian. Jadi B sin A. Oke, ini kita sudah dapat satu. Lalu kemudian kemarin kan waktu SMP itu belajar luas segitiga itu adalah L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, dalam segitiga ABC, ya, mana yang sebagai alasnya? Nah, lihat alasnya ini kan AB. Jadi alas itu yang di bawah, ya. AB. Jadi dari titik A sampai dengan titik B. Nah, di sini kita simbolkan dengan C kecil, ya. Jadi C kecil ini adalah panjang alas dari segitiga ABC. Jadi alas ini kita ganti dengan C. Sedangkan tingginya ini kita ganti dengan B sin A. Dari mana? Ini yang sudah kita dapat tadi. Tinggi adalah B sin A. Sehingga luasnya adalah setengah kali C kali B dikali sin A. Dengan cara yang sama kita dapat luas sama dengan setengah A dikali C kali sin B, atau setengah kali A kali sin C. Tinggal ruas mana sih yang diketahui, ya. Jadi tinggal kita cocokkan saja dengan rumus yang ada. Jadi kalau misalkan yang diketahui itu panjang A dan panjang B dan sudut C, maka yang digunakan rumus yang ini. Jika yang diketahui misalkan panjang B, panjang C dan sudut A, berarti yang kita gunakan rumus yang ini, ya. Tinggal disesuaikan. Nah, lalu kemudian yang B adalah luas segitiga dengan ketiga sisinya diketahui. Bagaimana jika ketiga sisinya ini diketahui? Oke, luas sama dengan rumusnya adalah akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dan dikali S dikurang C. Dengan S adalah setengah keliling segitiga ABC. Nah, di mana rumus S ini adalah setengah dikali A tambah B ditambah C. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal supaya lebih memahami. Nomor 1. Dalam sebuah segitiga ABC diketahui besar panjang sisi A sama dengan 4 cm, B-nya 12 cm. Jika besar sudut C adalah 30 derajat, maka tentukan luas segitiga tersebut. Oke, kita jawab. Oke, dari soal kan diketahui panjang sisi A itu 4, B-nya 12, sudut C-nya adalah 30 derajat. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Luas sama dengan setengah A dikali B dikali sin C, ya. A-nya kita ganti dengan 4, B-nya kita ganti dengan 12. Nah, C-nya adalah sudutnya, kita ganti dengan 30 derajat. Sehingga didapat setengah dikali 4 dikali 12 kan 48, ya. Sedangkan sin 30 itu menurut tabel sudut istimewa adalah setengah. Lalu kemudian 8 kan dibagi 2 itu hasilnya adalah 24. Ya, jadi ini kita bagi dulu.
Sehingga didapat L sama dengan setengah dikali 24. Hasilnya adalah 12. Jadi luas segitiga ABC tersebut adalah 12 cm kuadrat. Ya, jadi gampang ya. Jadi ini solusinya, ini jawabannya. Sedangkan soal nomor 2, dalam sebuah segitiga PQR diketahui besar panjang sisi PQ adalah 10 cm. PR-nya 8 cm. Jika luas segitiga PQR adalah 30 cm kuadrat, maka tentukanlah besar sudut P. Ya. Tentukan besar sudut P. Nah, jadi di sini di soal nomor 2 ini dibalik, bukan luas yang dicari tapi sudutnya. Rumusnya bagaimana? Sama saja sebetulnya, ya. Jawab. Jadi rumusnya adalah luas kali setengah kali PQ kali PR kali sin P. Loh, kenapa kok tadi nggak ada? Yang tadi kan ABC saja kita pakainya. Nah, ABC itu hanya sebagai simbol, ya, tinggal disesuaikan dengan soalnya. Ini kan di PQ-nya yang diketahui kan panjang PQ dan panjang PR. Kita misalkan aja PQ ini adalah A-nya, sedangkan PR itu adalah B-nya, dan sudut P nanti yang diketahui, ya tulis aja sudut P, ya, yang akan ditanyakan nanti akan kita cari. Nah, di sini luas PQR itu adalah 30 cm kuadrat atau 30 cm persegi, ya, kalau luas itu satuan luas. Nah, karena luasnya kita ketahui, kita tulis luas di sini 30 setengah, PQ-nya berapa? 10. PR-nya berapa? 8. Sin P, P-nya berapa? Tidak diketahui karena ini yang akan dicari. Nah, sekarang kita perhatikan 30 sama dengan 10 kali 8 itu kan 80, langsung dibagi 2 adalah 40 sin P, artinya 40 sin P. Nah, 40 pindah ya jadi pembagian, jadi 30 per 40 sama dengan sin P, karena nanti sin P nya yang kita cari. Sin P sama dengan 0,75. Dari mana? Ini 30 dibagi 40, ya. Jadi 30 bagi 40 itu hasilnya adalah 0,75. Atau lebih kalau mau gampang lagi, nolnya coret aja, jadi 3 dibagi 4, ya, berapa? Hasilnya adalah 0,75. Nah, P sama dengan sin pangkat min 1 0,75, ya. Ini sudah saya jelaskan ya bagaimana mencarinya. Jadi kalau misalkan dia tidak ada di tabel istimewa, tabel sudut istimewa, kita gunakan kalkulator. Ya, kayak misalkan ini sin P-nya setengah. Setengah itu berarti sin berapa yang setengah, itu gampang ada di tabel, ya. Tapi kalau misalkan 0,75, kalian bisa gunakan kalkulator, ketik sin pangkat min 1 0,75, ya. Didapat P-nya adalah 48,6 derajat. Atau ini kan di kuadran 1. Nah, sedangkan dalam kuadran 2-nya kita gunakan rumus P sama dengan 180 dikurang 48,6. Hasilnya adalah 131,4 derajat. Nah, jadi besar sudut P itu ada dua kemungkinan. Ada dua solusi, yaitu 48,6 derajat atau 131,4 derajat, ya. Nah, soal nomor 3. Sebuah segitiga ABC diketahui besar panjang sisi A-nya 5 cm, B-nya 6 cm, dan C-nya 7 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, soal nomor 3 ini kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu jika ketiga sisinya diketahui. Ini kan ketiga sisi diketahui, sisi A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Berarti kita menggunakan rumus yang B, ya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus luasnya, kita harus cari dulu setengah keliling segitiga ini. Rumusnya tadi sudah ada, yaitu setengah dikali A tambah B tambah C. Setengah dikali A-nya kan berapa? 5, masukin 5, B-nya 6, C-nya 7. Setengah dikali 18. 18 bagi 2 berapa? 9. Berarti S-nya adalah 9, atau setengah keliling dari segitiga ini adalah 9. Baru kita masuk ke dalam rumusnya. Luas sama dengan akar S dikali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Luas sama dengan akar S ini kan 9. 9 dikurang A, berarti 9 dikurang 5. Ini kan A-nya 5. Dikali 9 dikurang 6, dikali 9 dikurang 7. Sama dengan akar 9. 9 kurang 5 kan 4. 9 kurang 6, 3. 9 kurang 7, 2.
Dari sini kita dapat luas sama dengan akar 9 kali 4 kan 36. Terus 3 dikali 2 adalah 6. Jadi 36 dikali 6. Ya, kenapa saya pisahkan supaya nanti bisa disederhanakannya lebih gampang. Nah, akar 36 dikali 6. Akar 36 ini kan bisa kita akarkan. Berapa sih akar 36? Yaitu 6. Maka 6-nya kita keluarkan 1. Jadi 6 akar 6. Jadi yang 6 yang ini tetap, sedangkan 6 yang depan ini dari mana? Dari ini. Akar 36 adalah 6. Nah, jadi luas segitiga ABC tersebut adalah 6 akar 6 cm persegi. Ya. Jadi seperti itu. Mudah bukan ya? Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Kalau misalkan ada yang tidak jelas, silakan cari di referensi materi lainnya, bisa dari YouTube, Facebook, YouTube, buku, Google. Silakan cari referensi lainnya ya. Sampai sini saja video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.